Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan di Pelabuhan Merak Banten, ada rekan kami Siti Ma'rufah yang akan mengabarkan langsung dari Pelabuhan Merak. Selamat pagi, Siti Ma'rufah. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan di Pelabuhan Merak ini? Ya, Putri dan juga pemirsa PT ASDP Cabang Merak ini sudah melakukan berbagai persiapan dan nyaris sudah mencapai 98% persiapan untuk menghadapi arus mudik 2024. Di antaranya dengan memperluas lahan parkir yang ada di dalam Pelabuhan Merak ini. Jika tahun kemarin bisa menampung sekitar 5.500 kendaraan kecil di dalam pelabuhan, untuk tahun ini diperkirakan akan sekitar dapat menampung sekitar 6.000 kendaraan kecil. Sementara itu jika terjadi antrian atau kepadatan kendaraan di luar dari pelabuhan untuk para pemudik yang biasanya memang sering terjadi di Pelabuhan Merak ini, Korlantas dan juga Polda Banten juga telah menyiapkan beberapa buffer zone, di antaranya di jalan tol, yaitu di kilometer 13, kilometer 43 dan kilometer 68 serta di Cikuasa Atas serta di Pelabuhan Indah Kiat. Dan untuk arus mudik tahun ini memang seperti juga tahun kemarin dibagi menjadi 3 pelabuhan, yaitu untuk Pelabuhan Merak ini melayani yaitu kendaraan kecil, angkutan umum, bus, dan juga untuk sementara untuk kendaraan roda 2 kembali dialihkan di Pelabuhan Ciwandan. Dan untuk truk yang angkutan barang yaitu dialihkan atau juga bisa menyeberang melalui BBJ, Pelabuhan BBJ yang ada di Bojonegara. Sementara itu pihak kepolisian juga terus melakukan pengamanan atau juga melakukan untuk pendataan, maksudnya pendataan penjualan tiket. Hal ini mengantisipasi terhadap calo-calo yang tahun kemarin memang cukup marak, dan terutama untuk kendaraan roda 2 banyak yang tidak bisa menyeberang karena ternyata tiket yang mereka beli sudah tidak bisa digunakan. Nah, saat ini polisi akan mulai pendataan kepada para pedagang tiket-tiket yang biasanya berjualan di pinggir atau juga melalui Pelabuhan Ciwandan. Demikian, Putri. Baik, Siti Ma'rufah, lalu bagaimana dengan antisipasi? Biasanya kan banyak sekali terjadi aksi-aksi kejahatan ya di pelabuhan, khususnya yang baru terjadi di Cilegon begitu ya, ada pemaksaan, kemudian aksi kejahatan yang dilakukan kepada para penumpang. Seperti apa antisipasi dari pihak kepolisian ataupun ASDP di sana? Iya, pihak kepolisian juga melakukan pengamanan ataupun juga akan melakukan intensif keliling, maksudnya untuk kendaraan-kendaraan, terutama kalau untuk tahun kemarin memang terjadi juga bajing luncat. Nah, ini akan diperhatikan, menjadi perhatian khusus oleh pihak kepolisian Polda Banten dan juga Polisian Resort Cilegon agar tidak terjadi, dan juga termasuk juga calo atau juga mengantisipasi jika terjadi pemaksaan terhadap calo-calo dan juga penjualan tiket yang tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian kepada para penumpang. Demikian, Putri. Baik, kalau untuk saat ini sendiri, apakah sudah ada yang melakukan perjalanan mudik lebih dini, Siti Ma'rufah? Seperti apa pantauan di sana? Iya, kalau untuk beberapa memang terutama mungkin yang mereka tidak terikat dengan waktu pekerjaan, memang ada sebagian yang mereka lebih memilih pulang dari sekarang karena mengantisipasi kepadatan atau juga antrian. Dan diinformasikan juga untuk para pemudik yang akan melalui Pelabuhan Merak Banten ini untuk membeli tiket jauh-jauh hari, tiket online, dan disarankan untuk membeli tiket sekitar jaraknya 4,7 kilometer dari Pelabuhan Merak atau di sekitar keluar dari pintu tol Merak. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kepadatan kendaraan karena cukup banyak orang yang mungkin berhenti di pinggir jalan yang mengakibatkan kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Merak. Putri. Baik, Siti, prediksinya kapan nanti lonjakan arus mudik akan terjadi di sana dan bagaimana antisipasinya? Iya, untuk lonjakan arus mudik diperkirakan mungkin pada H-6, biasanya H-5 dan juga H-6 pada menjelang Lebaran nanti.
Dan kalau untuk mengantisipasinya biasanya mungkin dilakukan buka tutup ataupun juga untuk dilakukan rekayasa lalu lintas agar tidak menumpuk di dalam pelabuhan, maksudnya untuk kendaraan di dalam pelabuhan dan juga tidak mengganggu kendaraan yang berada di luar pelabuhan, yaitu kendaraan-kendaraan yang mengantri di luar pelabuhan diarahkan di buffer zone yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Baik, Siti, kalau untuk angkutan laut ini kan memang bergantung sekali dengan cuaca ya. Bagaimana nanti antisipasi jika pada saat arus mudik cuaca buruk terjadi di sana? Iya, kalau sejauh ini cuaca buruk kemungkinan karena memang sudah lewat untuk masa. Yang di sini adalah yang biasa terjadi bukan cuma gelombang tetapi alun yang cukup tinggi ini yang biasanya menyebabkan kapal agak sulit sandar. Dan ini membuat bongkar muat kapal yang biasanya 45 menit sampai dengan 1 jam bisa menjadi lebih dari 1 sampai dengan 2 jam dan ini membuat antrian kendaraan. Dan ya paling juga untuk dilakukan antisipasinya adalah mengatur kendaraan karena untuk laju di pelabuhan, maksudnya laju kapal sendiri ya disesuaikan dengan kondisi alam. Demikian.